Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 8 akan sedikit mempresentasikan tentang bank dan lembaga keuangan lainnya. Di sini kelompok kita beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Risma Damayanti, kemudian ada teman saya Riri Febiola, Putri Ayu Lestari, dan Ovita Wulandari. Untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh Putri Ayu Lestari. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini ada sejarah lembaga pembiayaan. Leasing di Indonesia dimulai sejak tahun 1974 berdasarkan surat keputusan bersama 3 menteri, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan RI tanggal 7 Februari tahun 1974 tentang perizinan usaha leasing. Tahun 1984, perusahaan leasing berjumlah 48 perusahaan. Tahun 1988, Keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 menjelaskan pengertian mengenai lembaga pembiayaan. Kaitan pembiayaan dalam lingkup yang lebih luas dikenal dengan istilah umum perkreditan, di mana pada awal timbulnya kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu krider, yang mempunyai arti kepercayaan. Disebut demikian karena pada awalnya kredit ini dilakukan berdasarkan kepercayaan dari pemilik dana pada pihak yang memerlukan dana. Apa itu lembaga pembiayaan? Lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana, baik dalam bentuk uang maupun barang modal. Penyediaan dana ini dilakukan dengan cara menarik secara tidak langsung dana dari masyarakat. Apa saja peranan lembaga pembiayaan? Di sini ada dua. Yang pertama, sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional. Yang kedua, dalam hal pembangunan yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan di mana lembaga pembiayaan ini diharapkan masyarakat atau pelaku usaha dapat mengatasi salah satu faktor yang umum dialami, yaitu faktor permodalan. Perbedaan lembaga pembiayaan dan lembaga perbankan. Lembaga pembiayaan, yang pertama, dalam pelaksanaan kegiatannya tidak memungut dan dari masyarakat. Yang kedua, menyediakan dana atau barang modal. Ketiga, kadangkala tidak memerlukan jaminan. Keempat, biasanya memberikan tingkat suku bunga yang lebih tinggi. Kelima, tidak dapat menciptakan uang giral. Dan pengaturan perizinan, pembinaan, dan pengawasan dilakukan oleh Departemen Keuangan. Sedangkan lembaga perbankan, yang pertama, dana bersumber dari masyarakat. Kedua, hanya menyediakan modal finansial. Ketiga, selalu disertai dengan jaminan. Empat, memberikan tingkatan suku bunga yang lebih rendah. 5. Dapat menciptakan uang giral dan pengaturan perizinan, pembinaan, dan pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya dialihkan kepada lembaga pengawas jasa keuangan. Kemudian ada ruang lingkup lembaga pembiayaan. Di sini ada 6. Yang pertama, perusahaan sewa guna usaha yaitu leasing company. Kedua, perusahaan anjak piutang yaitu factoring company. Ketiga, perusahaan kartu kredit yaitu credit card company. Lalu perusahaan model Ventura yaitu Ventura Capital Company. Kemudian perusahaan perdagangan surat berharga, bisa disebut juga securities company. Lalu yang terakhir perusahaan pembiayaan konsumen yaitu consumer finance company. Selanjutnya ada perusahaan sewa guna usaha yaitu leasing company. Leasing company merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara finance lease maupun operating lease, untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembiayaan secara berkala. Kegiatan sewa guna usaha dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi penyewa guna usaha, baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli barang tersebut.
Pihak-pihak yang terlibat dalam leasing ada 4. Yang pertama, leaser merupakan perusahaan leasing yang membiayai keinginan para nasabahnya untuk memperoleh barang modal. Lalu ada leaser. Leaser merupakan nasabah yang mengajukan permohonan leasing kepada leaser untuk memperoleh barang modal yang diinginkan. Yang ketiga ada supplier. Supplier merupakan pedagang yang menyediakan barang yang akan di-leasing sesuai perjanjian antara leaser dengan leaser. Dalam hal ini, supplier juga dapat bertindak sebagai leaser. Kemudian yang terakhir ada asuransi. Asuransi merupakan pihak yang akan menanggung resiko terhadap perjanjian antara leaser dengan leaser. Di sini ada kegiatan leasing. Kegiatan leasing yaitu kegiatan yang dilakukan antara satu perusahaan leasing dengan perusahaan leasing lainnya dapat berbeda. Dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169 KMK 01/1991 tanggal 21 November 1991, kegiatan leasing dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama, melakukan sewa guna usaha dengan opsi bagi lease atau finance lease. Yang kedua, melakukan sewa guna usaha dengan tanpa hak opsi lease atau operating lease. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Ovita Wulandari. Baik, terima kasih. Ciri-ciri kegiatan finance lease. Kriteria untuk finance lease apabila suatu perusahaan leasing memenuhi persyaratan. Yang pertama, jumlah pembayaran sewa guna usaha dan selama masa sewa guna usaha pertama kali ditambah dengan nilai sisa barang yang di-lease. Harus dapat menutupi harga perolehan barang modal yang di-leasekan dan keuntungan bagi pihak leasor. Yang kedua, dalam perjanjian sewa guna usaha membuat ketentuan mengenai hak opsi bagi lease. Sedangkan kriteria untuk operating lease adalah memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, jumlah pembayaran selama masa leasing pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang di-lease, kan ditambah keuntungan bagi pihak leasor. Yang kedua, di dalam perjanjian leasing tidak memuat mengenai hak opsi bagi lease. Bentuk-bentuk transaksi finance lease atau true lease, di mana dalam transaksi ini pihak leasor membeli barang modal atas permintaan lease dan sekaligus menyewakan barang tersebut kepada lease. Lease dapat menentukan spesifikasi barang yang diinginkan termasuk penentuan harga dan supplier. Oleh karena itu, proses pembelian yang dilakukan leasor hanyalah untuk memenuhi kebutuhan pihak lease. Yang kedua, sales and leaseback. Proses ini dilakukan di mana pihak lease menjual barang modalnya kepada leasor untuk dilakukan kontrak sewa guna usaha atau barang tersebut antara lease dan leasor. Metode ini biasanya digunakan untuk menambah modal kerja lease. Jenis-jenis perusahaan leasing. Jenis-jenis perusahaan leasing dalam menjalankan kegiatan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu independent leasing, captive lease, dan lease broker. Perjanjian leasing. Perjanjian yang dibuat antara resort dengan lease disebut lease agreement, di mana dalam perjanjian tersebut membuat kontrak kerja tersebut antara kedua belah pihak. Resort dan lease, isi kontrak yang dibuat secara umum membuat sebagai berikut. Yang pertama, nama dan alamat lease. Yang kedua, jenis barang modal diinginkan. Yang ketiga, jumlah atau nilai barang yang di-lease-kan. Yang keempat, syarat-syarat kepemilikan atau syarat lainnya. Yang kelima, sanksi saksi apabila lease ingkar janji. Yang keenam, syarat-syarat pembayaran. Yang ketujuh, dan lain-lainnya. Biaya-biaya yang dikeluarkan. Adapun biaya-biaya yang dibebankan kepada lease biasanya terdiri dari yang pertama, yang kedua, biaya materi perjanjian, yang ketiga, biaya bunga terhadap barang yang di-lease-kan, yang keempat, prime asuransi yang disetor kepada pihak asuransi. Contoh perusahaan sewa guna usaha atau leasing. Busan Auto Finance, Adira Finance, WOM Finance, BCA Finance, dan lain-lain. Dan modal Ventura.
Perusahaan modal ventura atau venture capital company adalah badan usaha yang dilakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha, invest company, untuk jangka waktu tertentu. Kegiatan modal ventura. Setelah ada penyertaan modal, ada berbagai kegiatan yang bisa terlaksanakan oleh perusahaan pasangan usaha karena adanya modal tersebut diantaranya. Yang pertama, untuk keperluan riset dan pengembangan aset, bisa menciptakan produk yang lebih baik. Yang kedua, untuk perkembangan perusahaan di tiap lininya. Yang ketiga, mengembangkan proyek usaha dari invest company. Yang keempat, pembaharuan teknologi untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Untuk selanjutnya dibacakan oleh Eliri Febiola. Terima kasih. Sekarang jenis modal ventura, yaitu ada banyak jenis modal ventura, yaitu berdasarkan cara pemberian bantuan, berdasarkan cara penghimpunan, berdasarkan kepemilikan. Berdasarkan cara pemberian bantuan. 1. Single tier approach. Perusahaan menghimpun berbagai dana dan mengelola dana tersebut untuk diinvestasikan dalam bentuk penyertaan modal di perusahaan pasangan usaha. Yang kedua, two-tier approach. Modal dikelola oleh dua badan usaha terpisah, yaitu satu perusahaan sebagai penyedia dana atau fund company, dan yang satu sebagai pengelola atau manajemen company yang bertugas mengelola dana dari fund company. Berdasarkan cara penghimpunan. 1. Leverage venture capital berasal dari suatu perusahaan modal ventura namun dihimpun dalam bentuk pinjaman dari berbagai pihak. Yang kedua, equity venture capital. Sumber dananya berasal dari suatu perusahaan modal ventura dan sebagian besar dana dihimpun dari modal sendiri. Berdasarkan kepemilikan. 1. Private venture capital company. Sesuai namanya, private venture capital company belum go public atau perusahaan ini belum menjual sahamnya di bursa efek. 2. Public venture capital company. Public venture capital company adalah kebalikan dari private modal capital company, yaitu sebuah perusahaan modal ventura yang telah menjual sahamnya di bursa efek. Yang ketiga, bank affiliate venture company. Bank affiliate venture company adalah perusahaan yang didirikan oleh beberapa bank yang mengalami surplus dana atau memiliki misi khusus dalam hal venture capital. Contoh modal ventura. Di sini ada dua, yaitu Cyber Agent Venture, merupakan perusahaan modal ventura asing yang berasal dari Jepang dan telah melakukan ekspansi ke Indonesia. Cyber Agent Venture bersama dengan East Ventures adalah perusahaan yang memberikan suntikan dana kepada Tokopedia. Yang kedua yaitu 500 Startup. 500 Startup merupakan perusahaan yang sangat terkenal karena didirikan oleh para staf Facebook, Google, dan PayPal. Perusahaan ini merupakan salah satu investor Bukalapak. Selanjutnya, manfaat modal ventura. Manfaat memiliki modal bagi perusahaan sangat banyak, terutama untuk perusahaan yang baru dirintis. Berikut ini beberapa manfaatnya untuk perusahaan. 1. Untuk meningkatkan kegiatan dan potensi usaha, pemasaran produk lebih efisien, kepercayaan dari bank, likuiditas meningkat, dan rentabilitas membaik. Selanjutnya ada perusahaan perdagangan surat berharga atau securities company. Perusahaan perdagangan surat berharga, securities company, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan perdagangan surat berharga. Perusahaan ini melakukan kegiatan sebagai perantara dalam perdagangan surat berharga. Selanjutnya, perusahaan anjak piutang atau factoring company. Perusahaan anjak piutang atau factoring company adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Penjual piutang atau klien adalah perusahaan yang menjual dan atau mengalihkan piutang atau tagihannya yang timbul dari transaksi perdagangan kepada perusahaan anjak piutang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Risma Damayanti. Baik, terima kasih. Kegiatan anjak piutang. Pembelian atau pengalihan piutang atau tagihan jangka pendek dari suatu transaksi perdagangan dalam dan luar negeri.
Yang kedua adalah penataan usaha, penjualan kredit, serta penagihan piutang perusahaan klien. Lalu di sini ada pihak-pihak dalam anjak piutang. Yang pertama ada nasabah. Nasabah adalah pihak yang melakukan transaksi dengan klien ataupun supplier. Lalu ada klien. Klien adalah supplier yang untuk mengurus piutangnya menggunakan jasa dari perusahaan anjak piutang. Yang ketiga ada factoring, merupakan perusahaan anjak piutang yang kegiatan usahanya untuk mengurus piutang dari perusahaan klien terhadap nasabahnya. Lalu ada mekanisme anjak piutang. Umumnya anjak piutang ini bisa terjadi karena adanya pembelian piutang klien terhadap konsumennya. Di berbagai negara, anjak piutang sendiri dimanfaatkan untuk pemberian biaya dalam bentuk kredit konsumen dengan jangka waktu tertentu, yakni 2 tahun. Lalu ada fungsi anjak piutang. Yang pertama, sistem penagihan yang efektif. Yang kedua, bisa digunakan untuk mengembangkan usaha. Yang ketiga, tingkat kepercayaan bisa meningkat. Keempat, beban resiko menjadi terbantu, dan penjualan dan penagihan menjadi terbantu dalam segi administrasi. Lalu ada perusahaan kartu kredit atau credit card company. Credit card company merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit. Pemegang kartu kredit adalah nasabah yang mendapatkan pembiayaan dari perusahaan kartu kredit. Kegiatan kartu kredit dilakukan dalam bentuk penerbitan kartu kredit yang dapat dimanfaatkan oleh pemegangnya untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa. Lalu ada perusahaan pembiayaan konsumen atau Consumers Finance Company. Perusahaan pembiayaan konsumen atau Consumer Finance Company merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Kegiatan pembiayaan konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Lalu ada kegiatan pembiayaan konsumen. Kegiatan pembiayaan konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Lalu kesimpulan dari presentasi kita kali ini, yaitu lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana, baik dalam bentuk uang maupun barang modal. Penyediaan dana ini dilakukan dengan cara menarik secara tidak langsung dana dari masyarakat. Ruang lingkup lembaga pembiayaan yaitu perusahaan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan anjak piutang, perusahaan perdagangan surat berharga, perusahaan kartu kredit, dan perusahaan pembiayaan konsumen. Lembaga keuangan memiliki peranan sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit atau lainnya, serta memberi jasa bank yang lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Demikianlah presentasi dari kelompok 8. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.